Integritas adalah perilaku yang sesuai dengan sebuah value yang diadopsi oleh seseorang. Ada dua garis yang perlu saya urut. Pertama gini, integritas itu lahir selalu dari keputusan manusia. Seperti tadi dibilang, melakukan sesuatu atau tidak. Tapi ada urutannya di situ. Nggak langsung ngomong iya atau tidak. Ada sebuah nilai yang diadopsi manusia atau hukum. Bisa nilai agama, bisa hukum negara, bisa nilai keluarga, apapun itu bisa diadopsi oleh seorang individu. Kemudian nilai itu digunakan untuk membedakan benar salah. Menurut hukum benar, menurut agama salah misalnya. Makan babi menurut nilai agama Islam salah, tapi menurut hukum tidak melanggar hukum, kan misalnya gitu. Jadi setiap set nilai itu punya kriteria berbeda untuk membedakan benar salah. Pertama, manusia mengambil nilai, kemudian digunakan untuk membedakan benar salah. Ketika dia mampu menggunakan nilai itu untuk membedakan benar salah, artinya manusia itu punya moralitas. Nah, setelah itu, ketika moralitas itu dilakukan benar-benar, itu baru namanya etik. Nilai adalah tolak ukur. Moral adalah kemampuan menggunakan tolak ukur itu untuk membedakan benar salah. Terus kemudian kalau benar salah itu dilakukan benar-benar, itu namanya etik, kan gitu. Jadi orang koruptor, korupsi, dia tahu bahwa korupsi salah. Dia sebenarnya punya moral, karena dia bisa membedakan benar salah, tapi tidak punya etik, karena dia tidak melakukan sesuai yang moralnya katakan. Dia melanggar moralitasnya sendiri. Nah, setelah ada keputusan etik itu tadi, semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan moralitasnya, integritasnya semakin tinggi. Jadi integritas adalah agregasi dari keputusan terhadap etika terhadap moral yang dia percayai. Jadi tadi ada nilai, ada morality, ada etik, baru kemudian etika itu dilakukan seberapa sepanjang hidupnya, jadinya tingkat integritas. Semakin tinggi integritasnya, semakin banyak dia melakukan etika sesuai dengan moralnya. Jadi nilainya dia pegang benar-benar itu. Hidupnya berjalan sesuai dengan nilai. Itu artinya integritasnya semakin tinggi. Tapi gini, kalau mau membangun budaya di situ tidak cukup. Jangan lupa tadi, keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan moral atau tidak, dalam jangka waktu panjang kita sebut sebagai integritas. Tapi kuncinya si manusia membuat sebuah keputusan. Kuncinya adalah manusia membuat sebuah keputusan. Seperti mau korupsi atau tidak, itu tadi itu kan keputusan manusianya. Yang kelihatan di luar adalah aksinya. Yang terjadi di dalam adalah keputusan kognitif intelektualnya. Pengetahuan terhadap nilai, sekitar, dan seterusnya. Pengetahuan terhadap penggunaan kognitif untuk membuat keputusan. Tapi, nah ini mulai agak susah nih kita ngomong budaya, karena hal ini nggak sering dibahas. Tapi semua intelektual itu pasti tergantung yang namanya perasaan. Kalau Anda lagi hatinya senang, lebih banyak ngasih sedekah daripada ketika hatinya susah. Anda pasti mengalami ketika Anda nembak pacar, Anda diterima, hari itu sangat gembira, Anda mau dikatain anjing, babi, atau segala macam, Anda nggak akan marah. Logika Anda tahu bahwa Anda dihina, tapi perasaan Anda rasanya enak. Keputusan logika jadi berubah. Jadi di bawah intelektual itu ada yang namanya perasaan, feeling, yang membuat keputusan Anda bisa berubah pada kejadian yang sama. Di bawah feeling juga terpengaruh sesuatu. Di bawah feeling itu ada yang namanya emosi, emotion. Feeling sama emotion berbeda. Feeling adalah yang kita pahami, kita rasakan. Emotion, kalau bahasa Inggris kan motion itu bergerak. Emotion, energi yang bergerak. Emotion adalah moving energy, energi yang bergerak. Energi dari mana? Dari fisiologi manusia. Kita merasakan ketika kita hidup fisiologi ini, ada energi yang bergerak. Jantung bergerak, nafas bergerak, ada darah yang berputar. Ini energi yang bergerak. Ketika kita merasakan sesuatu, baru kemudian ada feeling yang kita pahami. Tapi intinya ada energi yang bergerak. Di sini titik membangun budaya. Bukan pada kognitif, karena kognitif 3 tingkat di atasnya. Emotion, energi yang bergerak ini ada pada diri manusia dan pada interaksi. Bagaimana membangun energi yang bergerak di antara manusia? Salah satu contohnya gini. Anda disuruh membangun integritas kayak apa sesuai dengan peraturan kantor. Kalau teman Anda atau pimpinan Anda melanggar tapi tidak dihukum, Anda tidak akan mau membangun integritas. Ngapain saya susah-susah membangun integritas? Orang kan teman saya kayak gitu aja nggak dihukum kok, nggak punya efeknya kok. Salah satu contoh pemerataan terhadap permainan, gameplaynya adil untuk semua, itu adalah manajemen tentang emotion, energi yang bergerak. Ini yang tidak jarang dibahas karena memang susah.
Memang tidak gampang untuk menggali seperti itu. Butuh pemahaman sosiologi, butuh pemahaman psikologi, dan butuh pemahaman neuroscience untuk memahami emotion, energi yang bergerak. Ada mirror, neuron, dan seterusnya lah. Nah, jadi untuk membangun budaya, para pemerakarsanya harus paham bagaimana energi bergerak antar manusianya. Karena kalau energi bergeraknya sudah benar, budaya akan muncul tanpa bisa dicegah. Contohnya TikTok. Susah banget Anda berhenti main TikTok. Susah main Instagram. Dan itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang kampanye. Bener nggak? Temen Anda ikut. Ternyata seru, diteruskan. Karena ada emotion yang bergerak di antara interaksi tersebut. Dan terjadi keadilan peraturan di situ. Kamu melakukan apa, followernya berapa, melakukan apa, followernya berapa, disukai berapa, dan seterusnya. Banyak faktor yang terjadi pada emotion. Mungkin yang saya sumbangkan hari ini adalah sangat benar, sangat setuju bahwa budaya integritas harus dibangun. Karena tanpa integritas tidak ada satu mesin pun di dunia yang bisa berjalan. Tidak ada satu organisasi pun yang bisa berjalan. Kan seperti mesin yang bergerak ini. Kalau tidak semua mesin, tidak semua gearnya pada peraturan yang sama, tidak mungkin terjadi integritas, tidak mungkin terjadi institusi yang baik. Integritas tidak hanya bersandar pada satu orang, tapi membangunnya harus bersama-sama pada sesuatu yang di atas manusia. Atas manusia itu artinya rule of the game pada yang dipatuhi oleh semua pelakunya. Sehingga terjadi energy in motion yang membangun budaya tersebut. Kognitif paling atas, di bawahnya ada perasaan, diatur oleh emotion.